Baiklah, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Sari dengan NIM 20029008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu yang pertama Bapak Dr. Haji Yarman MPD, yang kedua yaitu Ibu Maulani Meutia Rani SPD MPD. Baiklah, adapun judul proposal saya yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran group investigation terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 29 Kota Padang. Adapun daftar isi dari proposal saya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang kerangka teori, dan bab 3 tentang metodologi penelitian. Masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Adapun harapan dari penelitian saya ini yaitu tercapainya tujuan pembelajaran matematika, terutama kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Namun, pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 29 Padang masih rendah. Penyebab kemampuan pemecahan masalah matematik siswa tersebut rendah yaitu yang pertama, pendidik menerapkan proses pembelajaran langsung di dalam kelas. Yang kedua, peserta didik tidak terbiasa menyelesaikan soal non-rutin. Nah, yang penyebab yang ketiga yaitu saat proses pembelajaran peserta didik belum difasilitasi untuk belajar secara berkelompok. Adapun akibat yang timbul yaitu tujuan pembelajaran matematika yang hendak dicapai menjadi tidak optimal sehingga berdampak terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu dengan penerapan model pembelajaran group investigation atau GI. Dengan alasan yang pertama, GI merupakan model pembelajaran yang cocok digunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, model cooperative learning tipe kelompok investigasi dapat memicu terjadinya belajar. Yang ketiga, yaitu peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih tentang matematika dan bisa memahami, memilih, dan menerapkan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Nah, yang kedua masuk ke identifikasi masalah. Adapun yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah peserta didik rendah. Hal ini dilatar belakangi karena hasil kuis kemampuan pemecahan masalah peserta didik rendah. Yang kedua yaitu peserta didik kurang tepat dalam memilih cara atau langkah yang dilakukan untuk menjawab soal pemecah masalah. Yang ketiga yaitu peserta didik terlihat lebih senang berkelompok dan berdiskusi sehingga karakter peserta didik seperti ini cocok dalam model pembelajaran GI. Yang keempat yaitu peserta didik kurang aktif selama proses pembelajaran dan tidak terbiasa mengerjakan soal non-rutin. Nah, adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu penelitian ini dibatasi pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 29 Kota Padang. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang belajar dengan group investigation lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang belajar dengan pembelajaran langsung di kelas 8 SMP Negeri 29 Kota Padang. Yang rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang pembelajarannya dengan model group investigation di kelas 8 SMP Negeri 29 Kota Padang. Adapun tujuan penelitian dilakukan yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang belajar dengan model group investigation lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang belajar dengan pembelajaran langsung di kelas.
Nah, yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang pembelajarannya dengan grup investigation di kelas 8 SMP Negeri 29 Padang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi penulis, yang kedua bagi peserta didik, yang ketiga bagi pendidik, dan yang keempat bagi kepala sekolah. Lanjut untuk bab 2 yaitu kerangka teori. Pada kerangka teori terdapat kajian teori. Beberapa kajian teori yang terkait yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model group investigation. Yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang keempat, yaitu kaitan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan GI dalam matematika. Yang kelima, pendekatan saintifik. Yang keenam, pembelajaran langsung. Yang ketujuh, kompetensi belajar peserta didik. Selanjutnya, penelitian relevan yang terkait. Yang pertama yaitu Dani Kusmawati pada tahun 2013. Yang dimana judulnya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation GI untuk meningkatkan aktivitas belajar akuntansi siswa kelas 10 akuntansi 1 SMK Muhammadiyah Winosari. Persamaan dengan penelitian ini yaitu untuk variabel X-nya sama-sama menggunakan model pembelajaran Group Investigation, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian ini yaitu eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian Dani Kusumawati merupakan penelitian tindak kelas atau PTK. Penelitian yang relevan yang kedua yaitu ada Harum Handini dengan judul yaitu pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik di kelas 8 MTS Alwiya tahun 2016-2017. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel Y-nya sama-sama mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di MTS. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada model pembelajaran yang digunakan yaitu dengan penelitian ini menggunakan model pembelajaran group investigation, sedangkan penelitian oleh Harum Handini ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Penelitian yang relevan yang ketiga yaitu oleh Dian Handayani pada tahun 2017. Yang dimana berjudul yaitu upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Nanggulun dalam pembelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Verser. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengukur kemampuan pemecahan masalah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian yang digunakan eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian Harum Handani Primandari merupakan penelitian tindak kelas atau PTK. Yang keempat yaitu oleh Nike Amalia Putri pada tahun 2018 yang berjudul tentang pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Think Talk Write atau TTW terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 IPA di SMA Negeri Pariaman. Perbedaan penelitian ini terletak pada modelnya. Pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Talk Write, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan menggunakan model pembelajaran GI, serta tingkat kelas dan tempat penelitiannya. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 11 IPA di SMA Negeri Pariaman, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan diterapkan pada peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 29 Kota Padang. Nah, selanjutnya yaitu penelitian oleh Pratiwi Halin pada tahun 2018 dengan judul yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematis ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa sekolah menengah pertama SMP. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada modelnya. Pada penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif NHT, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan model pembelajaran GI, serta tingkat kelas dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 7 di SMP Pekanbaru, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan diterapkan pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 29 Padang. Yang keenam yaitu ada Andi Dian Anggraini pada tahun 2018 dengan judul yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran kooperatif tingkat right pada peserta didik kelas 8 MTSN model Makassar. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada modelnya. Pada penelitian ini yaitu model pembelajaran yang digunakan kooperatif TTW. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan model pembelajaran group investigation serta tempat penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di MTSN, sedangkan saya akan melakukan penelitian di SMP Negeri 29 Kota Padang. Yang ketujuh yaitu oleh Rosdianti pada tahun 2018. Yang berjudul yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe number head together NHT dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa kelas 8B SMP Negeri 1 Bontonompo Selatan Kabupaten Goa. Perbedaan penelitian ini terletak pada modelnya. Pada penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif NHT, sedangkan pada penelitian yang saya gunakan yaitu model pembelajaran group investigation serta tingkat kelas dan tempat penelitiannya. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Bontonompo, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan diterapkan pada peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 29 Kota Padang. Selanjutnya, penelitian relevan yang ke-8 yaitu ada Alfia Hijah pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Group Investigation GI terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Materi Peluang kelas 10 MIPA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada pesertanya. Pada penelitian relevan oleh Alfia Hijah dilakukan pada peserta didik kelas 10 MIPA. Sedangkan yang akan saya lakukan pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 29 Kota Padang. Selanjutnya ada penelitian relevan oleh Rani Widiatuti pada tahun 2021 dengan judul Mathematical Problem Solving Ability, the Effect of Number Head Together NHT Model and Mathematical Knowledge. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada modelnya. Pada penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif NHT, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan model GI, serta tingkat kelas dan tempat penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan yaitu pada siswa atau peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 29 Padang. Dan penelitian relevan yang terakhir yaitu oleh Goldholm dan kawan-kawan dengan judul yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe number head together terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi teorema Pitagoras di kelas 8 SMP Negeri 40 Medan. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada modelnya. Pada penelitian ini yaitu menggunakan model kooperatif NHT, sedangkan penelitian yang saya lakukan pada menggunakan model pembelajaran group investigation, serta terletak pada tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik di SMP Negeri 40 Medan, sedangkan saya dilakukan di SMP Negeri 29 Kota Padang. Lanjut kepada kerangka konseptual, yaitu
proses belajar mengajar di SMP Negeri 29 Kota Padang. Adapun hasil belajarnya rendah. Faktor penyebab hasil belajar rendah yaitu yang pertama, peserta didik tidak terbiasa menyelesaikan soal non-rutin. Yang kedua yaitu soal yang dikerjakan peserta didik adalah soal yang mirip dengan contoh soal yang diberikan pendidik. Yang ketiga yaitu model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas kurang dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Yang keempat yaitu saat proses pembelajaran, peserta didik belum difasilitasi untuk belajar secara kelompok. Nah, adapun penjelasannya yaitu peserta didik dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Dan setelah diberi model pembelajaran akan diberi tes T. Nah, diharapkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa tinggi. Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran langsung. Dan setelah menggunakan model pembelajaran langsung akan diuji dengan tes. Nah, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa rendah. Jadi, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran group investigation lebih baik daripada menerapkan model pembelajaran langsung atau direct instruction. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Adapun kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 SMP Negeri 29 Padang yang memperoleh pembelajaran dengan model group investigation lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran langsung. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Adapun jenis penelitiannya yaitu kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran group investigation, sedangkan pada kelas kontrol diterapkan model pembelajaran langsung. Nah, adapun rancangan penelitian yaitu menggunakan randomized control group only design. Pada kelas eksperimen diberikan model pembelajaran group investigation. Setelah itu diberi soal berupa post test. Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran langsung. Setelah itu diberikan juga soal tes yaitu berupa post test. Nah, adapun populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 8 SMP Negeri 29 tahun pelajaran 2022 atau 2023. Adapun sampelnya yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling, di mana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Adapun teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan simple random sampling terutama digunakan uji kesamaan rata-rata populasi. Untuk uji kesamaan rata-rata populasi diperlukan dua syarat yaitu uji normalitas dengan menggunakan Anderson-Darling test dan uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Nah, kemungkinan yang ada yaitu jika data normal dan data homogen, maka digunakan uji ANOVA. Jika data tak normal, maka digunakan uji Kurzweil-Wallis. Dan jika data tidak normal dan tidak homogen, maka digunakan uji non-parametrik yaitu uji Human-Whitney. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pembelajaran matematika dengan model pembelajaran group investigation pada kelas eksperimen, sedangkan variabel bebasnya pada kelas kontrol yaitu pembelajaran matematika dengan model pembelajaran langsung. Sedangkan untuk variabel terikatnya pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu sama-sama kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Nah, berikutnya ada jenis data dan sumber data. Yang pertama, jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dan berikutnya ada sumber data. Sumber data yang akan digunakan yaitu peserta didik, hasil tes peserta didik, dan yaitu juga guru matematika kelas 8 SMP Negeri 29 Padang. Dan adapun prosedur penelitian yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Nah, ada juga instrumen penelitian yaitu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang berbentuk soal uraian atau esai.
Adapun analisis soal tes uji coba, yaitu yang pertama daya pembeda soal, yang kedua indeks kesukaran soal, yang ketiga kriteria penerimaan soal, yang keempat yaitu reliabilitas tes, dan yang kelima yaitu ada rubrik penilaian. Nah, teknik analisis data yaitu kita lakukan uji hipotesis. Untuk uji hipotesis ini diperlukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dengan menggunakan uji Anderson-Darling test, sedangkan uji homogenitas yaitu dengan menggunakan uji F. Nah, ada 3 kemungkinan yang diperoleh. Yang pertama, jika data normal dan homogen, maka dilakukan uji T. Nah, yang kedua yaitu jika data tidak normal, maka dilakukan uji T aksen. Nah, kemungkinan yang terakhir yaitu jika data tidak normal dan juga jika data tidak homogen, maka dilakukan uji non-parametrik yaitu uji Human-Whitney. Mungkin sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.